Kali ini kita akan belajar untuk servis blender Philips, dan untuk cara servis kali ini termasuk murah karena tanpa modal. Untuk langkah dan apa yang telah saya lakukan untuk blender yang tidak menyala tadinya ini, silahkan simak video berikut. Ini kita akan tes dulu. Karena untuk Philips ada safety-nya di sini, jadi bila saklar, ini di dalamnya adalah saklar, ini tidak tertekan ke bawah, dia tidak menyala, maka kita akan pasang untuk gelasnya. Ini masih tidak menyala. Kita akan bongkar untuk blender ini. Kita akan lepas 4 bautnya. 1, 2, nanti di dalam ada lagi 1 dan di dalam 1. Jadi total skrup yang akan kita lepas ada 4. Kemudian kita akan lepas tutup atasnya. Bila sudah kita lepas 4 skrupnya, kita tinggal tarik saja seperti ini. Ini adalah knop untuk switch atau saklarnya. Kemudian ini tombol-tombolnya. Kemudian kita juga akan lepas tutup bagian bawah. Jadi ini adalah spoolnya. Ini tombol 1, 2, 3, 4, 5-nya. Kemudian ini saklar untuk safety-nya. Kita akan tes untuk jalur kabel dan jalur spoolnya. Kita gunakan multitester dengan selektor, kita pilih ke ohm, kita pilih ke kali 1 kilo ohm. Kemudian kita akan lepas bagian switch-nya. Ini adalah dari listriknya. Kita tes ke sini. Nyala. Kemudian yang satunya ini menyala atau tersambung. Jadi untuk spoolnya ini sepertinya masih bagus. Kita akan tes untuk switch-nya. Sepertinya switch-nya tidak bisa menyambungkan, jadi kemungkinan switch-nya rusak. Nanti akan kita bongkar karena untuk model switch ini dia saat ditekan kembali, tidak seperti saklar yang biasa yang seperti ini. Kalau ini kita tekan dia tidak kembali, jadi posisinya on off. Sementara untuk bawaan blender ini dia kembali. Karena kita sudah tahu jalur switch-nya yang trouble, kita akan tutup dulu karena nanti kita akan uji tes. Bagian bawah ini kita tutup dulu. Kita akan tes apakah benar-benar switch-nya. Caranya cukup kita bypass dulu untuk switch-nya. Langkahnya untuk cara bypass, teman-teman bisa sambung saja di sini. Ataupun kalau saya biasanya cuman saya hidupkan saklarnya seperti ini.
kemudian saya colok ke listrik. Kemudian untuk yang saklarnya saya colok seperti ini. Ini berarti positif untuk yang rusak adalah saklarnya. Karena biasanya untuk saklar ini agak susah dicari tempat saya, maka saya akan mencoba untuk melihat dalamnya, siapa tahu masih bisa dibetulkan. Caranya tinggal kita buka pelan-pelan seperti ini. Dalamnya adalah pegas, dan ini biasanya ada pelornya atau gotri. Itu gotrinya ternyata jatuh di bagian bawah. Itu lepas, jadi kita akan pasang untuk gotrinya ini. Kita akan pasang ulang. Pertama kita keluarin dulu. Ini adalah plat saklarnya, kemudian yang ini adalah pelornya. Kita pasang seperti ini. Kemudian untuk cara masang pelornya, karena ini saat kita balik nanti jatuh, kita perlu kasih sedikit lem. Untuk lem teman-teman bisa menggunakan lem apa saja, tapi saya biasanya menggunakan lem tembak seperti ini. Sedikit saja di sini. Yang penting nanti saat kita balik seperti ini tidak jatuh. Kita akan pasang ulang. Posisi saklar di bagian yang ke arah tengah seperti ini. Kita tinggal tekan. Kemudian setelah seperti ini kita akan tes pakai multitester apakah nyambung atau tidak. Ini telah menyambung, jadi kita telah berhasil untuk memperbaiki saklar ini. Kemudian kita akan tes lagi. Kita akan colok ke listrik seperti ini. Kemudian akan kita hidupkan pada saklarnya. Ini jadi fungsi saklar ini sebenarnya posisinya saat tidak ada glass blendernya, dia posisinya masih off. Jadi nanti saat ada glass blender, dia akan posisi gelasnya akan menekan knob ini dan menekan saklar yang di bawahnya. Jadi posisinya saat kita colok ke listrik seperti ini, jadi ini tertekan seperti ini. Kemudian setelah seperti ini kita akan pasang ulang, tutup, dan nanti kita akan coba lagi saat telah kita tutup semua. Ini ada tempat ngeklipnya, tinggal kita pasang seperti ini. Pas setelah seperti ini kita pasang untuk pinnya yang ini. Seperti ini. Baru kita tutup pakai tutup yang bagian atas.
Kemudian kita akan tes